Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Senang sekali gua Abdul Haris bisa ketemu teman-teman sekalian dalam tendangan bebas Bung Ais. Dan kali ini kita bakal bahas kembali tentang timnas Indonesia U22 jelang SEA Games 2025 di Thailand. Ya, kita tahu kemarin ada peningkatan yang ditunjukkan oleh timnas U22 kita ya. Di pertandingan kedua lawan Mali, Indonesia menunjukkan perbaikan. Setelah di pertandingan pertama di hari Sabtu kemarin Indonesia kalah telak 0-3, dan di pertemuan kedua Indonesia bisa memberi perlawan, bahkan nyaris menang. Kita bisa comeback dari tertinggal 0-1 ya 1-1, kemudian kita comeback 2-1, tapi sayangnya dibalas lagi oleh Mali dan berakhir 2-2. Ya, hasil imbang, tapi kalau gue lihat permainan timnas U22 lawan Mali di leg kedua ini cukup menjanjikan. Kita bahas dulu ya. Ya, ada perubahan yang dilakukan oleh Coach Indra di pertandingan kedua lawan Mali di Stadion Pakansari. Di pertandingan pertama, Coach Indra memainkan pola 4-2-3-1, pola 4 back, dan di situ banyak sekali kebocoran-kebocoran, terutama di sisi sayap dan juga di tengah ya. Beberapa kali pemain-pemain Mali bisa melepaskan shoot dari luar kotak penalti. Kita terlambat untuk tutup. Nah, di pertandingan kemarin jauh lebih baik dengan pola 3-4-3. Ada 5 perubahan, ada 5 rotasi yang dilakukan oleh Coach Indra Syafri. Kalau di pertandingan pertama itu kipernya adalah Cahya Supriyadi, di pertandingan kedua kemarin kipernya adalah Dava Fasya dimainkan di posisi kiper, dan 3 di belakang. Kadek Arel tetap main, tapi sekarang yang nemani bukan Kakang Rodianto melainkan Dion Marks dan juga Muhammad Ferrari. 3 center back ini bermain cukup baik kemarin, terlepas dari 2 kebobolan ke gawang Indonesia. Kemudian di holding midfielder tetap Ivar Jenner sebagai captain. Ya, no debat, dia kualitasnya terbaik di posisi itu. Dan yang menemani bukan lagi Ananda Rehan, tapi ditemani oleh Rivaldo Pakpahan sebagai DM, sementara Ivar Jenner sebagai box to box midfielder. Dan di 2 wingback dimainkan sama ya, tetap di kiri ada di kanan Raka Cahyana, kemudian di sebelah kiri dimainkan Doni Tri Pamungkas. Nah, di depan ada perubahan juga. Kemarin ada Rahmat Arjuna ya di sebelah kanan, dan sekarang yang dimainkan adalah Hoki Caraka. Hoki Caraka di kanan, Mauro Gistra tetap sebagai target man, dan Rafael Strike bermain di sebelah kiri. Kalau kemarin Rafael Strike bermain di dikasih free roll ya kemarin di awal di sebelah kiri. Jadi polanya 3-4-3. Tapi bisa juga menjadi 3-4-1-2 kalau Rafael Strike-nya bermain sebagai free roll ya. Ya, dan Indonesia memulai dengan pressing, permainan yang cukup menekan, high pressing, bahkan tidak memberi kesempatan para pemain Mali untuk mengembangkan permainan bahkan di lini pertahanan mereka sendiri. Dan itu cukup bagus, tapi sayangnya start awalnya ini kurang ya. Artinya kalau kemarin di pertandingan pertama kita kebobolan di menit keempat lewat sundulan, dan di pertandingan kedua di hari Selasa kemarin kita kebobolan di menit ke-12 ya. Padahal saat itu kita sedang dalam kondisi yang cukup positif, banyak menekan ya, banyak peluang, tapi 2 peluang di awal-awal pertandingan ya, ada 2 kesalahan yang dilakukan oleh lini belakang Mali gagal dimaksimalkan oleh para pemain Indonesia. Justru kita malah kebobolan di menit ke-12 lewat Seko Kone, dan itu lagi-lagi sebuah kesalahan pemain kita ya. Doni Tri Pamungkas, dia dapat bola dari Kadek Arel ya, kalau nggak salah dari tengah kotak penalti, geser ke kiri, dia terlalu lama dan direbut oleh pemain Mali. Kemudian pemain Malinya sprint, penetrasi di sisi posisi back kiri kita, dan cutback Seko Kone muncul. Nah, 1-0.
Mali unggul. Untungnya setelah gol itu pemain-pemain kita tidak down ya, justru bermain lebih agresif, lebih ngotot dan hasilnya cukup positif. Sebuah kesalahan di sisi kiri pertahanan dari Mali berhasil dimaksimalkan. Kemarin kita lihat bahwa Hoki Caraka ini pressingnya cukup bagus ya. Dia memberi pressing pada pemain Mali sehingga bikin kesalahan dan direbut oleh Hoki. Hoki cutback kepada Morojistra dan Morojistra cetak gol dengan cukup baik. Dia tenang ya, dapat cutback dari Hoki Caraka, dia tidak langsung shoot tapi dia capping dulu ke sebelah kiri sebelum dia pressing bolanya. Ini gol yang cukup berkelas, menunjukkan ketenangan Morojistra, sekaligus ini jadi gol perdananya Morojistra. Gol perdananya Morojistra cukup positif ya. Dan dengan gol itu permainan Indonesia jadi semakin semangat. Itu di menit 38 dan di babak kedua ada perubahan. Hoki Caraka ditarik keluar, ada rotasi di situ, Indonesia tambah bermain lebih baik dan hasilnya kita berbalik unggul di menit 52 lewat Rafael Strike. Ini juga dimulai dari bukan sebuah kebetulan tapi penetrasi dari sisi sebelah kiri. Raka Cahyana bek kanan ini melakukan overlapping, wingback kanan kita melakukan overlapping dan cutback ke arah tengah ya, bisa dimaksimalkan oleh Rafael Strike yang berdiri bebas. 2-1 kita unggul, namun sayangnya lagi-lagi Seko Kone ya di menit ke-70 menghapus kemenangan kita. Dia memaksimalkan sebuah umpan cantik dari tengah ya yang membelah pertahanan Indonesia. Seko Kone muncul dari belakang, bikin gol lagi ke gawang Dava Fasya. 2-2. Ya, terlepas dari kita gagal menang, skor 2-2, tapi di pertandingan kedua kemarin menunjukkan bahwa Indonesia ini tampil cukup menjanjikan, permainannya cukup solid, bagus ya, bisa dibilang begitu. Dan dengan permainan itu kita lebih pede ya untuk bisa menatap SEA Games mendatang. Nah, kan pertanyaannya banyak yang bertanya-tanya, loh kok SEA Games lawannya Mali ya. Kemarin di episode sebelumnya gue udah jelaskan ya bahwa Coach Indra bilang bahwa pertandingan lawan Mali ini diharapkan kan lawan level yang lebih tinggi, lawan yang lebih berat, sehingga para pemain ini lawan yang berat aja siap, apalagi nanti di SEA Games. Kan artinya secara ranking Mali itu sekarang ada di peringkat 53 dunia, Indonesia 120-an ya, 123 ya, cukup jauh kita. Dan kita bisa ngelawan, walaupun di pertandingan pertama kita kalah, pertandingan kedua kita bisa imbang, bahkan nyaris menang. Artinya ini suatu hal yang positif. Lalu bagaimana kenapa nggak persiapan dengan lawan-lawan yang seimbang atau lawan yang lebih lemah untuk bisa meningkatkan mental sekaligus untuk latihan menyerang, ya, latihan bikin gol gitu ya. Ya, gue pikir cukup beralasan ya lawan Mali. Berat ya memang, tapi untungnya di SEA Games mendatang ya dimulai tanggal 3 Desember ya, karena sepak bola mulai duluan dan kita main pertama itu tanggal 5 lawan Singapura ya. Untungnya kita ada di grup C yang punya lawan yang levelnya bisa dikatakan di bawah kita semua, di level kelompok umur. Bukan meremehkan ya, bukan meremehkan, bukan overconfidence, tapi memang kalau dari segi kelompok umur Singapura, Filipina, dan Myanmar ini levelnya ada minimal ada satu tingkat di bawah kita. Harusnya kita bisa menang. Nah, mungkin disitulah Coach Indra Syafri pede ya. Kenapa tidak mengundang tim yang levelnya sama atau yang levelnya di bawah untuk meningkatkan mentalitas dan juga untuk meningkatkan chemistry permainan ya. Ini kok langsung lawan berat setelah sebelumnya di bulan kemarin lawan India, sekarang lawan Mali. Artinya dengan kondisi seperti ini Coach Indra mungkin gue coba berpikir seperti Coach Indra bahwa nanti kan di fase grup itu lawan-lawan kita levelnya di bawah, sehingga bisa dibilang pertandingan di fase grup, 3 pertandingan di fase grup itu sebagai persiapan untuk lawan Vietnam atau lawan Thailand di semifinal ya. Ini masuk akal juga. Dan kabar bagusnya juga, kemarin Pak Sumardi sudah mengkonfirmasi bahwa Ivar Jenner
insya Allah bakal tampil, bakal bisa gabung di SEA Games. Mau Rujistra juga begitu. Dan Marcelino dikasih lampu hijau oleh klubnya ya, AS Trensin. Adrian Wibowo ya dia bilang silahkan PSSI berbicara dengan direktur teknik Los Angeles FC. Artinya cukup positif. Kalau seandainya tim ini ditambah Marcelino Ferdinand kemudian ditambah Adrian Wibowo, ya ini kedalaman skuadnya sudah bagus. Artinya untuk meraih kembali medali emas di SEA Games ya kita patut optimistis, begitu ya. Artinya dengan kondisi seperti ini kita nanti tanggal 5 lawan Singapura, tanggal 8 Desember lawan Filipina, dan tanggal 12 lawan Myanmar. Ini bisa jadi pemanasan kedua. Pemanasan ketiga dong ya kalau kita hitungnya dari India, Mali, baru kemudian pemanasan selanjutnya lawan di fase grup. Gitu loh. Karena ya gue bilang ini bukannya kita menganggap remeh Singapura, Filipina, dan Myanmar, tapi paling enggak lawan-lawan kita ini bisa sebagai persiapan untuk lawan Vietnam dan Thailand di fase semifinal ya. Kemungkinan kalau kita juara grup ya lawannya di semifinal adalah Vietnam dan Thailand, karena ini kan grupnya hanya 10 ya. 3 tim di grup A, 3 tim di grup B, dan 4 tim di grup C. Artinya kita 3 pertandingan kita lewati di grup C, sementara Vietnam dan Thailand hanya ada 2 pertandingan di grup C, di grup A dan grup B. Dan hanya juara grup masing-masing grup ini, grup A, grup B, grup C, plus 1 runner-up terbaik yang lolos ke semifinal. Itu ya, kita doakan saja yang terbaik. Artinya dari 2 pertandingan lawan Mali ini ada grafik yang menggembirakan yang ditunjukkan oleh para pemain Garuda Muda. Kita dukung terus performa Garuda Muda, kita dukung terus supaya Indonesia bisa raih medali emas lagi di SEA Games. Kita kawal terus, kita kritik kalau memang butuh dikritik, kita dukung kalau memang butuh didukung ya. Artinya kita harus selalu dukung apapun kondisinya. Bagaimana menurut kalian tentang performa Garuda Muda kemarin? Silahkan tulis di kolom komentar, kita diskusi tentang U23 jelang pertandingan SEA Games di bulan mendatang. Terima kasih atas atensi teman-teman semua. Abdul Haris pamit. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.